Kita akan bahas soal limit di video kali ini, tapi tidak seperti soal limit biasanya. Di sini kita diberikan ekspresi limit yang memuat nilai mutlak. Kita diminta untuk menyelesaikan limit x menuju 1 mutlak x minus 1 bagi x minus 1. Saya akan coba kasih tahu ya langkah-langkahnya. Meskipun memang tidak semua soal langkah-langkahnya akan seperti ini, tapi setidaknya teman-teman bisa mempelajari pola-pola atau cara-cara spesifik yang harus dilakukan ketika menemui soal-soal seperti ini. Yang pertama adalah kita beda dulu fungsinya, karena fungsi pada ekspresi atau operasi limit kali ini memuat ekspresi mutlak. Kemudian yang kedua, kita mesti cek limit kiri, dan yang ketiga, kita harus juga cek limit kanan. Ya, pada umumnya memang ketika kita mengevaluasi limit dengan nilai mutlak, kita harus melakukan dua hal ini. Kita cek limit kiri, cek limit kanannya, dan terakhir kita bandingkan apakah limit kiri dan limit kanan itu sama. Kalau sama, maka limitnya ada, dan hasilnya adalah angka tersebut ya, yang sama tadi. Misalkan sama limit kiri sama dengan 1, limit kanan sama dengan 1, maka karena sama nih, maka hasil limitnya 1. Tapi kalau beda, berarti harus kita simpulkan bahwa limit pada soal tersebut tidak ada. Kesimpulannya seperti itu. Kita mulai dengan langkah pertama dulu. Kita bedah dulu fungsinya yang memuat ekspresi nilai mutlak. Kita kan tahu ya, kalau mutlak x minus 1 itu bisa kemungkinan dua hal. Pertama, dia sama dengan x minus 1 kalau x-nya lebih besar sama dengan 1 atau sama dengan minus x minus 1, jadi dikalikan minus 1 gitu, si x minus 1-nya. Kalau sebaliknya, kalau x itu berada di kirinya 1 atau lebih kecil dari 1. Karena itu, si fungsi mutlak x minus 1 bagi x minus 1 ya, yang ada di dalam soal ini, yang ini, bisa kita peroleh. Hasilnya juga memiliki dua kemungkinan. Pertama, x minus 1 jadi positif, pembilangnya positif dibagi penyebut. Kalau ya syaratnya juga ya, kalau x lebih besar sama dengan 1 atau di kanannya 1, kemungkinan kedua adalah ya minusnya. Minus x minus 1 bagi x minus 1 kalau x-nya di kiri 1, kurang dari 1. Kalau kita teruskan, ya ini hasilnya tadi, ini akan sama saja dengan bahwa mutlak x minus 1 bagi x minus 1 itu sama dengan 1 ya. Karena kan x min 1 bagi x min 1 ya sama dengan 1 ya tentu saja. Syaratnya tetap kalau x di kanannya 1 atau lebih besar sama dengan 1, dan juga dia jadinya minus 1. Dari mana ya? Dari sini. Minus x minus 1 bagi x minus 1 ya sama dengan minus 1. Kalau x-nya di kirinya 1 atau lebih kecil dari 1. Ya. Oleh karena itu, dari sini ya, kita bisa cek nih limit kiri dan limit kanannya. Kita cek dulu yang limit kanannya. Kan tadi kita temuin gini nih, ya, bahwa mutlak x minus 1 bagi x minus 1 kemungkinannya 2. 1 kalau di kanannya, kalau x itu sama di kanannya 1 lebih besar sama dengan 1, atau dia sama dengan minus 1 kalau x-nya di kiri 1. Ya, ini tadi hasil kita. Kalau kita mau lihat limit kiri, ya, kita simpulkan kayak gini ya. Limit x menuju 1 terus pangkat tanda minus gitu. Itu artinya limit x menuju 1 dari kiri. Untuk fungsi tersebut ya, yang ini x minus 1 mutlak bagi x minus 1, itu akan sama saja dengan limit x menuju 1 dari kiri minus 1.
ya. Jadi fungsi ini ya, fungsi yang ini mutlak x-1 bagi x-1 itu hanya perlu kita ambil kemungkinan yang kedua yaitu -1. Jadi kita ganti aja nih sama dengan -1. Kenapa? Karena yang mau kita tinjau adalah limit x menuju 1 dari kiri. Ya. Jadi semua x yang berada di kirinya 1. Ya. Dan karena itu sesuai dengan kemungkinan yang kedua ya. Kalau kita mau lihat x di kirinya 1, maka nilainya adalah -1. Nilai fungsinya adalah -1. Makanya bisa kita tuliskan seperti ini. Dan ini hasilnya sama dengan -1 ya. Dan dengan cara yang sama, kita bisa cek juga limit kanannya. Bahwa limit x menuju 1 dari kanan, mutlak x-1 bagi x-1 itu sama saja dengan limit x menuju 1 dari kanan, 1. Kenapa ya? Karena yang kita tinjau adalah semua nilai x yang berada di kanannya 1. Dan itu relevan dengan kemungkinan yang pertama. Ya, bahwa hasil fungsinya adalah 1 kalau x-nya lebih besar sama dengan 1. Ya. Dari sini, kita juga dapatkan akhirnya bahwa hasil limit kanannya adalah 1. Ya. Langkah keempat, ya kita bandingkan limit kiri dan limit kanan. Tadi limit kirinya -1 ya, limit kanannya 1. Ternyata hasilnya beda kan. -1 dan 1 itu tidak sama, berbeda. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya berbeda atau tidak sama, maka bisa kita simpulkan bahwa limit x menuju 1 mutlak x-1 bagi x-1 itu tidak ada. Ya, jadi ini salah satu teorema yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman evaluasi ketika menemukan limit yang memuat ekspresi nilai mutlak. Cara-cara seperti ini pada umumnya harus dilakukan. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah dan dapat menyelesaikan soal-soal yang serupa dengan soal di video kali ini.